Kamera menjadi alasan utama buat kita ganti handphone. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi ngelirik handphone baru untuk sekedar ngonten, hunting foto, atau jalan-jalan, kita bakal kupas tuntas mengenai sistem kamera dari Samsung Galaxy S26 Ultra. Dan di video ini kita akan bahas S26 Ultra dari sudut pandang fotografi. Bedanya apa sih sama generasi sebelumnya? Nah, langsung aja kita bahas murni dari sudut pandang fotografi. Dari sisi UI, ada sedikit perombakan. Icon pengaturan di atas sekarang dibikin lebih ringkas sehingga lebih kecil. Agak kurang nyaman buat yang jarinya lumayan besar. Tapi ini bikin area bidikan di layar jadi lebih luas. Yang patut diacungi jempol, respons kameranya super ngebut. Dipakai burst shoot, lancar jaya. Nggak ada panas berlebih saat memotret atau merekam video selama 30 menit berturut-turut. Dan yang paling impresif, motret pakai mode 200 megapiksel rasanya sama instannya kayak motret 12 megapiksel biasa. Nggak ada jeda yang lama, sehingga kamu bisa langsung memotret kembali. Beda sama beberapa HP yang butuh waktu beberapa detik untuk memproses foto 200 megapiksel sebelum bisa digunakan lagi. Bicara soal mode 200 megapiksel, kami sarankan dipakai di kondisi cahaya yang ideal atau saat butuh cropping dari foto. Misalnya seperti saat memotret banyak mainan dengan 200 megapiksel, kamu bisa jepret satu foto untuk mendapatkan gambar tiap-tiap mainannya. Jadi lebih praktis kan? Untuk siang hari di luar ruangan, semua kamera S26 Ultra mampu menghasilkan foto yang amat baik. Tajam dengan warna yang matang tapi tidak berlebihan. Peningkatan yang terlihat ada di metering cahaya, terutama untuk area highlight. Jadi area terang di kondisi cahaya kontras akan dapat diukur dengan baik sehingga tetap terlihat detail. Jadi mode HDR di S26 Ultra tidak akan membuat semua terang sehingga flat. Hasilnya foto yang lebih berdimensi dengan warna yang tetap punchy tapi natural. Nah, buat malam hari ada perubahan. Di atas kertas, lensa kamera utama dan telefoto S26 Ultra telah berubah. Kamera utamanya sekarang pakai lensa dengan bukaan atau diafragma f1,4 atau lebih besar dari f1,7 di S25 Ultra. Diafragma kamera telepriscope 5 kali zoom juga naik jadi f2,9. Artinya apa? Lensa ini menangkap cahaya jauh lebih banyak, jadi hasil foto di kondisi minim cahaya akan lebih baik. Karena shutter speed bisa lebih cepat dan ISO bisa diatur lebih rendah. Berikut hasil foto S26 Ultra di kondisi low light. Seperti yang terlihat, foto malam hari S26 Ultra terlihat bagus, tajam dengan noise yang cukup minim dan detail yang masih sangat terjaga. Sayangnya hasil dengan kamera ultra lebar agak kurang, dengan bagian tengah saja yang tajam dan bagian ujung di frame agak blur dengan detail yang menurun jauh. Memotret di dalam ruangan dengan pencahayaan yang terbatas juga dapat diatasi dengan baik. Warna di hasil fotonya oke banget, masih tetap vivid dan natural, walaupun agak gelap kondisi cahayanya. Buat potret fotografi, lensa telefoto 3 kali dan 5 kali S26 Ultra juara banget. Kenapa sebaiknya foto potret dengan kamera telefoto? Karena lensa telefoto ini meminimalkan distorsi di wajah sehingga terlihat lebih langsing. Jadi hasilnya bisa bikin happy yang difoto. Apalagi cewek yang bisa kelihatan lebih tirus dan langsing jika difoto pakai lensa telefoto. Gak cuma itu, skin tone juga mampu diterjemahkan dengan baik oleh S26 Ultra.
natural tapi tetap warm. Untuk mode potret, separasi bokehnya termasuk rapi, kecuali untuk rambut yang tertiup angin atau foto dengan latar yang ramai. Lalu, ada beberapa fitur AI untuk fotografi. Salah satunya adalah Photo Assist. Ubah foto menggunakan kebaya untuk datang ke acara pesta. Wow, bagus banget ternyata hasilnya. Ini keren sih, kita bisa edit foto pakai teks sesuai kemauan kita. Misalnya, langitnya mendung, tinggal ketik ganti langit jadi sunset dan langsung deh berubah. Bisa juga ganti latar dengan Menara Eiffel. Dan ada juga Creative Studio, bisa ubah foto jadi gaya anime, pop art, sampai oil painting. Bukan cuma wajah untuk jadi avatar seperti di versi sebelumnya, tapi juga objek lain di sekeliling foto juga berubah. Lucu kan hasilnya? Nah, ini bagian favorit buat kalian yang suka ngulik kamera. Kamu bisa memasang aplikasi Expert RAW. Di sana ada menu Labs yang memuat fitur kamera canggih yang jarang ada di kamera HP lain, seperti Virtual Aperture untuk simulasi aperture di lensa, Astrophoto untuk fotografi di bawah bintang, Virtual Reflector untuk simulasi efek reflektor cahaya. Juga ada fitur ND Filter yang ngebantu banget buat bikin foto long exposure atau light trail mulus tanpa takut hasilnya overexposure. Virtual Aperture itu berguna banget untuk digunakan memotret makro karena dia akan mengunci kameranya dan tidak beralih saat jarak fokusnya berganti. Kekurangan kamera S26 Ultra ada di mode makro. Untuk mencapai jarak fokus yang dekat, kamera S26 Ultra akan otomatis beralih ke kamera ultra lebar dan menerapkan digital zoom. Akibatnya, foto di mode makro jadi kurang detail dan tidak sebaik setting yang dipilih. Jadi, kami anjurkan memakai mode non-makro yang memiliki jarak fokus lebih jauh dan melakukan crop seperti contoh berikut. Nah, ini adalah kamera zoom 5 kali dalam mode 50 megapiksel yang di crop. Hasilnya lebih tajam dibandingkan dengan mode mikro yang difoto dengan sudut pandang serupa. Beberapa kekurangan kamera S26 Ultra lainnya, digital zoom 30 kali dan 100 kali hasilnya masih kurang dan tidak direkomendasikan untuk dipakai. Hasil kamera ultra wide kabur di bagian ujung frame pas malam hari dan desain modul kameranya bikin debu gampang banget nyelip. Kesimpulannya, S26 Ultra masih menjadi HP dengan kamera kelas atas untuk fotografi. Pengguna yang ingin berkreasi lebih, ada banyak fitur AI seperti Creative Studio dan Photo Assist yang mudah digunakan. Kami sengaja tidak membahasnya agar lebih fokus pada kemampuan kamera S26 Ultra yang sebenarnya. Penggemar fotografi akan menyukai kamera S26 Ultra walaupun tidak mengusung embel-embel kolaborasi dengan pabrikan kamera atau lensa ternama. Sepanjang pengujian, kami merasakan betapa menyenangkannya memotret dengan S26 Ultra. Kinerja kameranya responsif, hasilnya oke di berbagai suasana. Fiturnya juga sangat menarik. Semua faktor ini memberi kemudahan bagi pengguna untuk menghasilkan foto bagus dengan mudah dan cepat. Kameranya juga jelas amat memadai bagi para content creator maupun traveler yang memang membutuhkan HP dengan kemampuan kamera yang amat baik. Menurut kalian gimana S26 Ultra ini? Cocok gak buat kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Bye!